Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan. Shalom, salam sehat Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Christina Anastasia Haryadi. Dan saya, Johannes Rupati. Dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Sebuah program spesial yang dapat mendukung kehidupan kita agar lebih sehat dan bugar. Program ini berisi diskusi dan pemaparan kesehatan yang berbeda dari kebanyakan program kesehatan lainnya, yang mendorong kita semua untuk bisa memilih hidup yang lebih sehat melalui dukungan bahan alami yang disediakan Tuhan bagi kita, baik untuk pemeliharaan ataupun bagi penyembuhan tubuh kita. Inilah bahan alami itu. Yang pertama ada H, Hati yang gembira. I, Istirahat yang cukup. D, Diet yang seimbang. U, Udara yang segar. P, Pengendalian diri. S, Sinar matahari yang cukup. E, Energik berolahraga. H, Hubungan sosial yang baik. A, Air jernih yang cukup. dan yang terakhir T. Tuhan yang terutama. Ya, itulah bahan alami hidup sehat pilihan kita. Mengapa pilihan kita? Karena kita dapat meraih hidup yang sehat dan bugar dengan mudah dengan bergantung pada pilihan yang kita ambil hari ini. Pada minggu lalu, kita telah mendengar pembahasan lebih lanjut dari Dr. Grace Lego dan Dr. Joyce Tobing mengenai bahan alami yang ke-8, yaitu Hubungan sosial yang baik. Nah, masih ingat kan pembahasan bagian pertama yang lalu? Jangan punya musuh ya, Sobat Maestro. Ingat, jika kita ingin berumur panjang, kita harus Menjalin hubungan yang baik ya dengan orang-orang di sekitar kita. Betul sekali. Nah, saat ini kita akan mendengarkan bagian kedua dari pembahasan bahan alami yang ke-8, yang saat ini masih disampaikan dalam bentuk diskusi oleh Dr. Larry Tumalun dan Dr. Joyce Tobing. Kedua hamba Tuhan ini mendedikasikan hidup mereka untuk melayani umat-umat Tuhan dalam bidang kesehatan melalui radio ini. Jika Sobat Maestro memiliki pertanyaan terkait pemaparan materi hari ini, Sobat Maestro dapat menghubungi kami melalui chat di nomor WhatsApp 081 919 227 518. Kami ulangi 081 919 227 518. Selamat mendengarkan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang. Energi berolahraga, tubuh berfungsi baik. Hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Air jernih yang cukup, sedarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat. Salam sehat, berjumpa kembali pada program dari Rumah Sakit Advent Bandung, yaitu program Hidup Sehat. Bersama saya Dr. Larry Tumalun, dan pada kesempatan yang istimewa ini,
adalah bagian yang kedua dari pembahasan topik yang ke-8 dari Hidup Sehat, yaitu hubungan sosial yang baik. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas apa itu hubungan sosial dan dampak negatif. Dan pada saat ini kita akan membahas beberapa hal yang lain terkait dengan hubungan sosial ini. Mungkin Anda pernah berpikir bahwa apakah hubungan sosial itu sama dengan media sosial? Nanti kita akan perbincangkan pada pertemuan kali ini. Dr. Joyce Tobing, spesialis obstetri ginekologi. Salam sehat, Dok. Salam sehat, Dr. Larry. Salam sehat, pemirsa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai bertanya kepada Dr. Joyce tentang hubungan sosial yang baik, dan saya perlu ingatkan bahwa ini adalah bagian yang kedua Ya, betul. dari pembahasan topik yang ke-8 tentang hubungan sosial yang baik. Dr. Joyce, apakah ini mungkin sedikit review? Apakah memang hubungan sosial yang baik dan dampaknya terhadap seseorang, dampak memberikan kesehatan atau memberikan kesakitan justru, apakah itu memang secara ilmiah bisa dibuktikan lewat penjelasan-penjelasan fisiologi tubuh manusia? Baik, terima kasih Dr. Larry atas pertanyaan yang luar biasa. Hubungan sosial yang baik akan memberikan perasaan bahagia kepada seseorang, akan memberikan suatu penghargaan kepada seseorang, dan ternyata di dalam tubuh kita akan terjadi satu mekanisme, yaitu mekanisme hormonal. Hormonal. Pada waktu seseorang merasa bergembira, merasa bahagia, otak akan mengeluarkan hormon yang dikenal dengan hormon serotonin. Lalu apa efeknya hormon serotonin ini? Ternyata hormon serotonin tidak akan berdiam diri begitu saja. Dia akan juga merangsang pengeluaran hormon yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti endorfin, kemudian hormon yang kita kenal dengan hormon melatonin. Melatonin itu akan merelaksasikan otot, dan juga ada hormon-hormon baik yang lain yang membuat tubuh ini akan bekerja secara sinergis dan lebih harmonis lagi. Akhirnya apa efeknya? Maka tubuh ini akan tentunya bertumbuh dan bekerja dengan baik, dan itu akan memberikan satu tingkat antibodi yang sangat tinggi. Sehingga dia dapat bisa menangkis, melawan apabila ada penyakit yang datang. Memberikan rasa rileks dan lain sebagainya. Betul, Dr. Larry. Apabila melakukan satu hubungan sosial yang baik, yang menimbulkan rasa senang, rasa bahagia kepada kita sendiri. Ini satu hal yang luar biasa, karena pada dasarnya kita yakin dari awal bahwa kalau Tuhan mengatakan bahwa hubungan sosial itu merupakan satu obat, satu obat buat manusia, salah satu obat buat manusia, maka pasti sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya, dan penjelasan ilmiah seperti yang Dr. Ju sudah ceritakan tadi, seperti apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ini satu hal yang tentu saja sangat menarik. Pada pertemuan yang pertama, episode yang pertama tentang hubungan sosial ini, kita sudah membicarakan beberapa hal terkait kaitan antara hubungan sosial ini dengan dampak negatif, seperti Betul, itu Dr. Larry. Nah, kira-kira Dr. Joyce, apakah ada penelitian yang dilakukan entah pada kelompok yang mana, pada kelompok siapa, yang mencoba menghubungkan antara hubungan sosial yang baik ini dari sisi positifnya terhadap orang yang ada? Terima kasih Dr. Larry. Ada satu hormon tadi yang saya harus tambahkan, yaitu growth hormone. Hormon pertumbuhan. Itu juga dihasilkan ketika pada waktu seseorang itu merasa bahagia oleh karena rasa diperhatikan, rasa dicintai. Ada penelitian Dr. Larry, ini mungkin Dr. Larry sudah pernah dengar, dan pemirsa juga mungkin pernah mendengar cerita ini, bahwa di satu rumah sakit diadakan penelitian bayi-bayi yang kecil dibagi dua kelompok. Kelompok bayi. Dibagi dua, yang sama-sama diberikan makanan yang jumlahnya sama, komposisinya sama, kemudian minuman yang sama dan pakaian yang sama. Semuanya perhatian untuk secara fisik luar itu sama. Tetapi ada perbedaan, Dr. Larry, bahwa satu kelompok itu sering disentuh dan diajak bicara. Sementara kelompok bayi yang satu lagi dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang datang untuk menyentuh dia, tidak ada yang mengajak dia bicara. Setelah penelitian ini berlanjut, beberapa saat kemudian didapati, Dr. Larry, bahwa kelompok bayi yang mendapat sentuhan, yang mendapat teguran, sapa, padahal itu masih bayi kalau dipikir-pikir apalah dia mengerti. Tapi ternyata itu memberikan satu dampak yang sangat-sangat luar biasa. Kelompok bayi ini bertumbuh lebih bagus, lebih pesat. Berat badannya naik lebih baik dibanding kelompok bayi
yang tidak pernah diajak bicara dan tidak pernah disentuh. Ya. Jadi kelompok bayi yang pertumbuhannya lebih lambat adalah kelompok bayi yang tidak diapa-apakan. Ya, Benar kan? Tidak betul, diapa-apakan. tidak diperhatikan, Dokter Ya. Eri. Ya. Jadi tidak dipukul, tidak dimarah-marahin, tapi justru hanya tidak diapa-apakan, diabaikan. Diabaikan, betul. Itu justru memberi dampak yang Jadi lebih- ternyata itu growth hormonnya itu aktif, Dokter Leri, pada kelompok yang mendapat satu hubungan sosial dari orang lain kepadanya. perhatian, kasih sayang, sentuhan dan lain sebagainya ya. Luar biasa ya. Jadi pada kelompok bayi pun tidak bisa didustai kan, bayi kan tidak tahu apa seperti dokter Sebenarnya, katakan tadi, ya. tidak tahu apa-apa dan mereka tidak bisa didustai seperti pada orang dewasa, tapi mereka dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa hubungan sosial ini sangat Memberikan penting dampak bagi yang baik, manusia, ya. memberi dampak yang sangat penting bagi manusia. Bagaimana mengenai masalah pengampunan? Ternyata pengampunan itu mempunyai satu kuasa yang sangat luar biasa, baik yang memberikan pengampunan dan tentunya juga yang diampuni. Bahwa apabila seseorang menyimpan kesalahan, dia akan perasaan salah itu atau perasaan kesal itu atau perasaan benci itu akan menyiksa tubuhnya, Ibu Dewi. Dia akan kehilangan selera makan, dia tidak bisa tidur karena geram kali ya, gemes ya. Dia pengen marah, pengen curahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bisa tidur malam itu. Nah, jadi pada waktu kita mengampuni orang, lalu kita tinggalkan, itu secara refleks ya, otot-otot tubuh kita ini akan rileks. Lalu kita akan merasa sesuai dengan kebutuhan tubuh, kita akan merasa ngantuk dan kita akan tertidur dengan pulas. Besok paginya kita dapat bangun dengan segar kembali. Jadi hubungan sosial ini memberi manfaat bagi diri sendiri dan juga bagi Orang yang bagi menerima. orang lain ya, luar biasa. Dan Dr. Joyce, ada orang yang berpikir bahwa saya ini terlahir ya, sudah terlahir dengan karakter seperti saya sekarang, dan ketika saya berada di tengah orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip berbeda karakter dengan dia, kemudian jadi sehingga menyebabkan berbeda ekspektasi ya, dia mengharapkan ketika dia ada di kelompok itu maka orang-orang akan seperti dia, tapi ternyata tidak. Iya. Nah, apa ada dampak ya yang akan terjadi kepada orang-orang yang berpikiran seperti ini? Ya, terima kasih Dokter Leri. Saya pernah beberapa kali karena di rumah sakit ya Dokter Leri, pada waktu saya kerja, saya berjalan di nursing station. Iya. Jadi ngobrol-ngobrol dengan beberapa perawat yang memang saya perhatikan karena budayanya. Dia berbicara action daripada kata-katanya itu begitu. Jadi pada waktu saya dengar yang lain bisik kepada saya, dia memang begitu, susah dirubah. Jadi ya sudahlah, kita menyerah, kita pasrah saja. Karena kalau tidak ini akan menjadi satu polemik, satu masalah di antara kita. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu satu orang ini yang menganggap bahwa dirinya harus diterima oleh orang lain, datang ke community, satu community, orang lain akan menjauh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini akan merasa kesepian, akan merasa dijauhi. Dan mungkin dia akan bertanya, kenapa ya orang tidak mau bergaul dengan saya? Padahal karena memang karakternya. Jadi menurut pandangan kami Dokter Leri, bahwa kita kalau boleh janganlah kita membawa ego kita. Janganlah kita menganggap bahwa inilah saya, kamu harus terima saya. Karena itu akan sangat merugikan kita. Dan orang akan jauh, orang tidak akan suka bergaul dengan kita. Jadi kalau kita mau di-accept, kita mau mempunyai hubungan sosial yang baik, marilah kita belajar di mana kita berada. Saya sekarang ada di Kota Bandung. Kota Bandung ini ala Sunda, ya. Jadi mungkin kita berbicara, kita santun atau bersikap supaya kita bisa berterima di community di mana kita berada. Dan yakinlah Dokter Leri, apabila para pemirsa, apabila kita lakukan itu, maka kita akan banyak teman. Karena kita bisa adaptasi cepat dengan situasi, orang senang berteman dengan kita. Jadi kita harus pintar membaca suasana, kemudian meninggalkan ego kita, dan kemudian berusaha untuk menyesuaikan dengan budaya setempat yang mungkin berbeda dengan kita ya. Seperti ada pepatah, kalau kita ada di kandang kambing ya mengembik ya, seperti itu ya. Supaya diterima. Baiklah, ini satu hal yang sangat menarik ya untuk kita perhatikan, dan walaupun mungkin kalau kita berada dalam posisi tersebut memang perlu perjuangan. Perlu perjuangan untuk merubah karakter kita. Apa memang karakter manusia itu bisa dalam rangka hubungan sosial yang baik, kalau dia sadar itu baik, apakah dia bisa merubah karakternya itu? Menurut Dr. Jaya seperti apa kira-kira?
Terima kasih sekali Dokter Leri, itu juga kadang-kadang menjadi pergumulan pribadi saya, karena merasa inilah saya, inilah karakter saya. Kan ada 4 kepribadian ya Dokter Leri ya, merasa bahwa kalau saya sudah begini dari lahir tidak bisa dirubah. Tapi Dokter Leri, keadaan ini akan merugikan kita. Kita tidak akan disenangi dan juga kita tidak akan merasa senang bertemu dengan orang lain yang berbeda dengan kita tentunya. Jadi susah kita untuk mencari teman. Tapi percayalah bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Apabila kita ada mempunyai satu komitmen, merasa bahwa kepribadian saya ini kurang berterima, bahwa kepribadian saya ini tidak baik bagi kesehatan saya, baik juga bagi orang lain yang saya temui, kenapa kita mesti mempertahankan? Kita perlu datang kepada Tuhan, minta pertolongan, minta kuasa dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil, bisa dirubah. Mungkin masih ingat ada pernah direktur kita bercerita mengenai ada seorang yang belajar di kota Jogja, di Jogja. Oh ya. Masih ingat ya? Masih ingat. Bisa jadi ditambah gelarnya menjadi keraton gelar keraton di sana. Gelar Karena keraton. apa? Karena dia memang mau, ada komitmen dia untuk merubah. Karena dia tahu bahwa kalau saya pertahankan, saya punya pribadi, itu tidak akan accepted. Ya. Gitu Dokter. Jadi orang itu berasal dari satu tempat yang sangat keras. Ya. Dengan accent yang keras. Iya, betul. Tapi ketika dia pindah di satu daerah yang sangat lembut, dia bisa menjadi lebih lembut dari orang setempat. Iya, Itu yang jadi saya berarti ketahui. bisa Dokter Leri. Ya. Jadi kita yakin ya bahwa hidup sehat ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga seperti Dr. Jus katakan tadi, ya kalau kita mau melakukan sesuatu perubahan ke arah yang lebih baik, ya minta juga kepada Tuhan dan pasti Tuhan akan memberikan. Ya. Luar biasa. Kemudian Dr. Jus ada satu pertanyaan yang saya rasa di awal tadi saya sudah sampaikan dan saya rasa ini cukup penting dan menarik untuk dibahas, yaitu kita sudah membahas tentang hubungan sosial, perhatian kepada orang, cara berbicara, merubah karakter kita sesuai dengan karakter yang baik ya, memberi perhatian kepada orang, menjamah seperti dalam penelitian tadi. Nah sekarang ada satu tren di dunia modern sekarang, yaitu tren gadget. Ya, dan kita kenal dengan istilah media sosial. Nah, kalau kita lihat dua-duanya ada kata sosial, ya. Hubungan sosial, media sosial, dan media sosial sebenarnya tujuannya sama sebenarnya. Menurut saya ya, untuk menghubungkan orang dengan orang sehingga bisa memberikan perhatian, ya. Sudah makan belum? Walaupun tidak mengirim makanan, gitu kan? Harus beli sendiri makanannya, tapi kita sudah makan belum? Itu sudah Perhatikan ya, menganggap memperhatikan memberi orang perhatian. lain. Dalam rangka hubungan sosial yang baik, apakah itu bisa disamakan atau seperti apa? Ya, terima kasih Dokter Leri. Para pemirsa di rumah, memang kita melihat dunia sekarang ini sangat-sangat disibukkan ya, dengan adanya kemajuan teknologi, yaitu melalui alat media sosial yang kita masing-masing saya yakin kita punya ya, dari mulai anak-anak sampai kita orang dewasa. Tapi Dokter Leri, saya pernah melihat ada satu boleh dikatakan mau fenomena kah itu atau satu gambar yang menunjukkan adanya cerita ini ya Dokter Leri, bahwa diadakan pertemuan keluarga. Jadi ada bapak, ibu, anak-anak hadir di sana. Tapi di gambar itu ditunjukkan mereka duduk di satu ruangan dan masing-masing dengan HP. Pada waktu bapak, ibu, anak-anak semua pegang dengan HP, apa yang terjadi? Apa suasana apa yang nampak dalam pertemuan itu? Bungkam. Dan masing-masing dengan pikirannya sendiri. Jadi menurut pendapat saya, bahwa media sosial tidak bisa menggantikan hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik itu adalah interaksi. Interaksi yang real. Sementara media sosial itu adalah dunia maya. Kadang-kadang waktu kita ketik, belum tentu hati saya seperti itu. Betul. Ditanya, kamu lagi bahagia sekarang? Tinggal pencet kata ya. Padahal belum tentu hati saya seperti itu. Tapi pada waktu kita berinteraksi, misalnya Dokter Leri dengan saya ngobrol, Dokter Leri bisa melihat, benar nggak, real nggak apa yang Dokter Leri pandang dari saya. Jadi akhirnya itu akan membuat adanya kejujuran ya, adanya suatu kenyataan lah yang kita bisa lihat. Sementara hal itu tidak bisa kita dapatkan pada waktu menggunakan alat-alat media sosial. Jadi kalau boleh jangan digantikan Dokter Leri. Ya, jadi kita tidak bisa ya, kuncinya adalah kita tidak bisa menggantikan hubungan sosial yang kita sudah pelajari bahkan sampai 2 bagian ini ya, 2 kali pertemuan dengan apa yang disebut sebagai media sosial ya. Mungkin itu dapat kita gunakan hanya untuk membantu kita, tapi tidak bisa menggantikan hubungan sosial yang baik seperti yang diharapkan yang ada di hidup sehat.
Terima kasih Dr. Joyce, ini suatu hal yang sangat penting bagi kita semua untuk kita berusaha praktekkan di dalam kehidupan kita. Untuk keuntungan kita sendiri dan untuk kemudian membahagiakan orang lain untuk keuntungan orang lain juga. Baiklah, masih banyak yang akan kita diskusikan sebenarnya terkait dengan hubungan sosial karena banyak sekali pertanyaan terkait ini, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Nah, saya memberikan kesempatan kepada Dr. Joyce mungkin untuk memberikan semacam kesimpulan ataupun tips kiat-kiat bagaimana menjalankan hubungan sosial yang baik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saat ini di akhir dari pertemuan kita di topik yang ke-8 hubungan sosial yang baik, kami sangat berharap bahwa kerinduan masing-masing kita adalah menjadi orang yang bahagia sementara hidup di atas dunia ini. Dan juga menjadi orang yang sehat. Kita sudah banyak belajar, banyak berbincang apa dampak daripada kegembiraan, kebahagiaan apabila kita diperhatikan oleh orang lain dan juga apabila kita memperhatikan orang lain. Jadi baik pemberi maupun penerima akan merasakan dampak positif daripada interaksi sosial yang baik tersebut. Jadi oleh karena itu, para pemirsa sekalian, marilah kita bina hubungan sosial yang baik. Jangan membuat satu musuh, karena filosofi yang kita sudah bahas pada pertemuan pertama, satu musuh terlalu banyak. Karena musuh itu akan menyiksa kita. Dia akan membuat kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan akhirnya kita bisa jatuh sakit. Tuhan telah menciptakan kita menjadi manusia yang hidup bersosial dari mulai penciptaan. Sehingga Tuhan juga sudah memberikan teladan pada waktu dia datang ke dunia ini, apa yang dia sudah buat kepada setiap orang yang membutuhkan kebahagiaan, kesembuhan, damai, sukacita dia berikan. Kita sebagai pengikut Tuhan mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Marilah kita terapkan, marilah kita aplikasikan teladan yang sudah dia buat. Dengan demikian kita akan sama-sama menikmati kebahagiaan dan damai sukacita dari hubungan kita satu sama lain. Tuhan kiranya memberkati kita. Terima kasih Dr. Joyce, dan mungkin ya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang baik, yang menciptakan langit dan bumi dan kami umat manusia. Kau telah memberikan 10 hukum kesehatan, dan pada sore hari ini kami telah membahas topik mengenai hubungan sosial yang baik. Kami sering sekali menyadari Tuhan bahwa kami adalah makhluk-makhluk yang lemah, yang sering dibawa oleh emosi perasaan kami pribadi, keegoisan kami. Pada sore hari ini kami datang mohon ampun, dan biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, merubah karakter kami yang tidak baik, yang merugikan kami, membuat kami sakit. Dan kami mau ya Tuhan, hukum yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami, bagaimana kami harus berbuat kebajikan, tidak jemu-jemu berbuat baik kepada orang lain, dapat kami terapkan dengan pertolongan Tuhan. Terimalah doa permohonan kami sore ini Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua hamba Tuhan mengenai pentingnya memiliki hubungan sosial yang baik ya. Betul, ya. Sama seperti minggu lalu, kami ingin mengingatkan, jangan lupa ya Sobat Maestro, kita harus memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Betul sekali, hanya dengan senyuman yang kita berikan itu sudah membagikan kebahagiaan Benar kita pada sekali. mereka. Ingat teladan Yesus ya. Kalau kita harus mempraktikkan teladannya dalam kehidupan kita. Tetap semangat dan berbahagia. Tuhan pasti memberkati kita dan menolong kita untuk menjadi berkat. Amin. 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 Demikian program Hidup Sehat pilihan kita hari ini. Jika sobat memiliki pertanyaan atau hendak turut mendukung program ini, silakan kontak kami di nomor 081 919 227 518. Sampai jumpa. Salam sehat. Hidup sehat, pilihan kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri
hati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.